آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله أيضا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. Sadaqallahul Azim. Hadratul kiram, alim ulama asatidzah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pendengar Radio Ittihad 107 FM dimanapun berada, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik, hidayah, inayah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sore ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk istiqamah melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim sekaligus niat iktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita kerjakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah salamullah, selamat beriring salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali bacaan kitab Nasaihul Ibad kita. Sebelum kita baca, kita kirimkan barokah Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, wabil khusus mu'allif hadzal kitab. Wa nafa'ana wa iyyakum fid dini wa darain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Fatihah yang kedua. Kita doakan mudah-mudahan Allah sudah mengangkat sedikit demi sedikit wabah corona ini. Mudah-mudahan tuntas semuanya diambil oleh Allah, kita semuanya dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita segera bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah tanpa adanya udzur syar'i. Karena banyak saudara-saudara kita yang kerjanya masih 50%, perusahaannya juga masih ditutup. Mudah-mudahan dengan corona diangkat oleh Allah segera pulih kembali, dan sholat kita nanti juga sesuai dengan sunnah Rasul, kita rapatkan, luruskan shaf. Tapi karena memang masih ada udzur syar'i, maka kita masih melaksanakan prokes yang ada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih makalah yang ke-22 berkenaan dengan neraka. Jadi wa ma'ahu asyratu khawatima fi awaliha maktubun udkhuluha la tamutunna fiha abadan wa la tahyawna wa la takhrujuna fi wa la takhrujun. Jadi orang yang mau masuk neraka diberikan 10 cincin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bacakan.
Cincin-cincin ini ditulisi oleh Allah dengan tulisan-tulisan yang luar biasa sebagai kecaman, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi tulisan yang pertama, udkhuluha la tamutuna fiha abadan wa la tahyauna wa la takhrujun. Masuklah kamu ke dalam neraka, kamu tidak akan pernah mati. La tamutuna wa la tahyauna, tapi juga kamu tidak bisa merasakan hidup yang normal, wong kamu disiksa. Wa la takhrujun, kamu nggak bisa keluar. Cincin pertama. Cincin kedua, khudu fil adabi la rahadalakum. Khudu, bergelimanglah kamu fil adabi, di dalam adabnya Allah. La rahadalakum, tidak ada istirahat sedikit pun. La rahadalakum, tidak ada rihlah, tidak ada istirahat. Masya Allah. Yang ada hanya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ay asu mir rahmati. Kalau dulu kita di dunia, la tay asu, jangan engkau berputus asa. Tapi di neraka nanti Pak, cincin yang ketiga tulis ay asu mir rahmati, berputus asalah kamu dari rahmatnya Allah, karena Allah nggak akan kasih rahmat. Makanya cincin ini tulis berputus asalah, tidak ada lagi rahmat Allah buat kamu, karena sudah apa? Sudah telat, sudah terlambat. Kemudian yang keempat, udkhuluha fil hammi wal ghammi wal huzni abadan. Masuklah kamu ke dalam neraka dengan penuh kebingungan, hammi wal ghammi, kesedihan, wal huzni, dan kepedihan. Engkau dulu di dunia nggak pernah bingung karena engkau yakin azab Allah nggak ada. Engkau yakin dengan hartamu, engkau yakin dengan pangkatmu, engkau yakin dengan apa yang engkau miliki di dunia. Engkau yakin bahwa engkau akan mampu berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah di dunia. Dengan kekayaanmu, dengan jabatanmu, dengan apa yang engkau miliki. Tapi sekarang kata Allah, udkhuluha fil hammi, kamu masuk dengan seluruh kebimbangan, kebingungan. Bingung bimbang, siapa yang mau menolong aku, siapa yang aku mintain tolong, nggak ada. Kesedihan. Setelah engkau sedih, karena apa? Karena akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuzni, dan kepedihan. Udah pasti pedih Pak. Kemarin saya ceritakan kan, api neraka itu dibakar 500 tahun, dari warna merah menjadi hitam, hitam menjadi putih. Masya Allah, itu saking panasnya api neraka. Kemudian cincin yang selanjutnya, libasukumun nar wa ta'amukumuz zakum wa syarabukumul hamim wa mihadukumun nar wa ghawashikum. Cincin yang kelima ditulis oleh Allah, pakaianmu itu nanti dari neraka, makanan kamu jadi zakum, minuman kamu hamim. Kemarin sudah saya sampaikan, nanah yang mendidih, air yang mendidih, Masya Allah, itu minumannya. Zakum, makanannya itu Masya Allah berduri, pahit. Perut ketika makan akan sakit. Tapi tidak ada makanan lain selain itu, tidak ada minuman lain selain itu. Karena hausnya pasti dia akan minum. Karena laparnya, walaupun itu makanannya tetap dia makan. Sama kayak orang di dunia aja Pak, ketika dia lapar, apa juga dia makan, wong dia lapar. Jangankan kok nasi, itu kan begitu. Jangankan kok nasi, wong apapun kalau lapar dimakan. Begitupun di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada minuman, nggak ada makanan, yang ada itu hamim, zakum. Nah itu udah. Nah, hadirin rahimakumullah, cincin ke-6, hadza jazaa'ukum al-yawma bima fa'altum min ma'siyati. Hadza jazaa'ukum. Cincin yang ke-6 ditulis, inilah balasan Allah buat kamu. Hari ini balasannya.
bima fa'altum, atas apa yang engkau lakukan, bimaksiati, karena kemaksiatanmu di dunia dulu. Cincin yang ketujuh, sukhti alaikum fin narin abada, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas kamu di neraka selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, sampai 10 cincin. Cincin yang terakhir, attaba'tumus syaitan wa aradtumud dunya wa taraktumul akhirah fahada jazaa'ukum. Attaba'tumus syaitan, ikuti itu syaitan. Wa aradtumud dunya, kamu mengharapkan dunia. Wa taraktumul akhirah, dan engkau meninggalkan akhirat. Fahada jazaa'ukum, ini balasan. Karena engkau dulu mengikuti syaitan dan engkau mengharapkan kehidupan dunia, engkau meninggalkan akhirat, ya ini balasan. Ketika nanti di akhiratnya Allah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini berkenaan dengan neraka. Tetapi saya ingin sampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayangnya kepada umatnya. Rasul itu, Pak, Masya Allah, di dalam surat Ad-Duha itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kata Allah, Muhammad, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepada kamu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, sehingga engkau menjadi puas, Muhammad. Saya baca di dalam tafsir itu, Pak. Kata Rasul begini jawabnya, fa wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar, ya Allah. Waduh, Masya Allah. Kata Rasul, demi Allah, demi engkau ya Allah, la ardo, saya enggak ridho, wa wahidun min ummati, ketika ada satu saja umatku ya Allah, finnar, yang masuk neraka, ya Allah. Loh, itu pembelaan Nabi. Ya. Jadi ketika ada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, Muhammad, engkau nanti akan aku berikan karunia sehingga kamu puas. Salah satu tafsir memberikan penafsiran, Nabi akan puas ketika apa? Semua umatnya nanti tidak ada yang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lu sayangnya luar biasa Nabi ini kepada kita. Lu kita kok enggak mengikuti Rasul, enggak mengikuti Nabi. Bahkan ketika kita sholat itu loh, Pak, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, ketika Nabi Mi'raj menghadap Allah untuk mendapatkan perintah sholat itu, Pak, ketika bertemu dengan Allah, Allah mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemuliaan atas engkau ya Allah, Masya Allah, atas engkau Muhammad. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menjawab, keselamatan atas engkau wahai Muhammad, assalamu alayka. Tetapi Nabi tidak mau, Pak, hanya kepada Nabi. Kemudian dijawab oleh Nabi, assalamu alayna. Ya Allah, keselamatan juga engkau berikan kepada kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan engkau juga berikan kepada hambamu yang soleh. Tuh, ini loh, Pak, sayangnya Nabi Muhammad. Dia nggak mau sendirian diberikan doa oleh Allah, assalamu alayka, keselamatan atas kamu. Enggak, Nabi assalamu alayna, atas kami ya Allah, umatku, orang-orang yang soleh. Duh, itu loh, Pak, sayangnya Nabi kepada kita. Ya, makanya kita ini, supaya saudara-saudara kita tidak masuk neraka, kita pun tidak masuk neraka, maka hubungan antara orang yang mukmin itu, bainana wa bainal mu'min at-tawadud. Hubungan antara orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain at-tawadud, kasih sayang. Tidak ada kebencian.
Kalau ada saudaramu yang salah, kalau ada saudaramu yang melakukan maksiat, jangan dibenci, jangan dimarahi, jangan dijauhi, jangan dikucilkan, tapi ingatkan mereka. Tawadud, kasih sayang. Loh ini Masya Allah. Kalau ada saudara kita yang saat ini masih belum mau ke masjid, ya sudah, jangan dibenci, jangan dikucilkan, ya udah, tetap kita ingatkan dia sebagai amal soleh kita. Gitu loh Pak. Jangan orang yang salah sedikit aja kemudian kita benci, kita marahi, bahkan kita kafirkan. Masya Allah. Bahkan Rasul dalam hadisnya mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummat. Kabair itu dosa besar. Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar nanti, min ummati, ketika mereka mau bertaubat kepada Allah. Ketika apa? Ketika mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi. Lah kok kita nggak mau loh? Jangan. Di dalam Sahih Bukhari itu ada hadis Pak, namanya Abdullah. Seorang hamba itu namanya Abdullah, sahabat Rasul. Tapi Abdullah ini Pak, sukanya mabuk. Sukanya mabuk. Abdullah. Ada Ummu Aiman juga, ada Abdullah. Sampai saking mabuknya, sering mabuknya itu disebut khimar. Loh itu Pak. Lah ya wong kamu itu loh, di masjid kok mabuk itu. Masya Allah. Kamu itu dekat sama Rasul kok mabuk itu. Habis mabuk dihukum oleh Rasul, dipukuli pakai sendal. Ni'lah. Dini'ah. Pakai sepatu, dipukul. Tapi ya besok mabuk lagi. Loh, begitu tuh Pak. Zaman dulu ya ada begitu. Nah, ketika Abdullah ini sampai disebut khimar ini, dilaknat oleh para sahabat. Kamu itu dilaknat Allah. Wong di masjid kok mabuk. Wong kamu itu seneng sama Rasul kok mabuk. Kemudian Rasul mengatakan begini Pak, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasul. Nah ini loh Pak, ini manhaj yang kita ikuti, ini jalan dakwah yang kita ikuti. Jadi ketika ada orang salah, ketika ada orang maksiat, tidak boleh engkau laknat dia, tidak boleh engkau caci maki dia. Karena apa? Akan lebih jauh nanti ini orang akan pergi dari kita nanti. Makanya supaya mereka tidak masuk neraka, ya kita ingetin, kita dakwain mereka, kita ingetin, kita Kang, Mbok Yau jangan mabuk lagi, udah tua lah. Yang dulu-dulu udah, yang dulu-dulu, yang sekarang-sekarang. Anak udah gede-gede, sebentar lagi pensiun, udah waktunya untuk ke masjid. Ayo. Kok belum mau, ya nggak apa-apa, besok diingetin lagi. Ini kesabaran kita. Nah, kesabaran kita. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengatakan begini Pak, falam yukhrijhu bil ma'siyati anil mahabbah. Oh ini Pak, falam yukhrijhu bil ma'siyati anil mahabbah. Maksiat itu tidak bisa mengeluarkan orang dari cinta kepada Rasulullah SAW. Enggak. Nah, kalau dia maksiat ya memang maksiat. Memang kita kumpul dengan orang fajir itu susah. Kita kumpul dengan orang fasik itu susah. Ya, orang fasik itu apa sih? Orang yang melakukan dosa itu fasik. Dia iman, dia Islam, tapi melakukan dosa dan maksiat itu fasik. Dan memang orang fasik ini Pak, kita sulit. Kita biarkan dia akan masuk neraka, kita ingatkan dia susah, nggak mau cepat-cepat kembali. Tetapi inilah memang tantangan dakwah kita. Inilah tantangan kita untuk apa? Untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pasti tetap ada Pak. Nggak ada orang kok semua beriman kepada Allah. Nggak ada orang kok semua beramal soleh. Gak ada Pak. Dunia ini isinya dua. Kalau nggak amal soleh ya maksiat. Ketika ada orang melakukan maksiat, itu ada amal kita untuk mengingatkan mereka.
Kan begitu. Oh, anak-anak kita aja begitu kok. Kita ingetin, besok lupa lagi. Kan gitu. Nah, ini berkenaan dengan kasih sayang Rasulullah kepada kita, kepada umatnya. Nah, kita juga dalam berdakwah harus begitu. Manhaj yang kita ambil, manhaj yang kita ikuti, kita rangkul mereka. Tetapi kita tidak ikut mereka. Mereka yang harus mengikuti kita. Kalau mereka maksiat, kita ingatkan mereka, kita tegur mereka dengan arif dan bijaksana. Nah, kemudian berkenaan dengan qada dan qadar. Jadi begini, Pak. Takrif kita percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini udah ditulis Pak sama Allah, masuk neraka atau masuk surga udah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Kan kita ketika iman, rukun iman itu kan begitu kan. Iman kepada qada qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi. Ya, khairihi wa syarrihi. Kita harus yakin dan percaya atas ketentuan Allah. Mau Allah tulis baik ataupun Allah mau tulis jelek. Itu harus kita yakini. Supaya kita ikhlas, supaya kita ridho Pak, meyakini itu. Jangan ada haddun nafs, kata ulama. Haddun nafs itu apa? Melanjutkan lagi, melebihi dari percaya, menulis baik dan buruk. Misalkan, kalau nanti saya dimasukkan neraka bagaimana? Nah, ini udah mulai ada haddun nafs. Kita hanya berhenti sampai percaya kepada Allah yang memberikan ketentuan baik dan buruk. Itu saja. Nggak usah Anda memikirkan dimasukkan ke dalam surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak? Karena kalau Anda memikirkan ke situ nanti akan ada haddun nafs. Ada kepentingan pribadi kita. Lah yo saya kok dimasukkan neraka, yo ora pantes. Kan gitu. Ya kan? Harusnya saya dimasukkan neraka. Sehingga kita akan memasukkan itu, memasukkan kepentingan kita. Padahal tidak boleh. Itu hak Allah. Mau memasukkan kita ke dalam surga atau ke neraka, itu hak Allah. Ya. Jadi jangan sampai melebihi percaya Allah menakdirkan khairihi wa syarrihi, baik dan jelek. Udah sampai situ aja. Mau nanti ditulis baik itu hak Allah, mau ditulis jelek itu hak Allah. Yang penting kita yakin dan percaya. Dengan tidak kita ikutkan haddun nafsi kita, keinginan pribadi kita. Analoginya begini, Pak. Begini saya kasih tahu. Contoh, kata kiai saya begini. Ketika ada orang ditakdirkan kaya raya, cukup hartanya, maka dia akan bersyukur, alhamdulillah, qadanya Allah, aku diberikan kecukupan, aku diberikan kelebihan. Tapi begitu Anda diberikan ujian oleh Allah dengan kekurangan, dengan pas-pasan, Anda tidak akan ridho. Dengan Allah itu gimana? Kok saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, kok saya dibikin kurang begini? Orang-orang itu nggak sholat, orang-orang itu nggak puasa. Loh, Pak. Itu apa? Karena ada haddun nafsu, ada kepentingan pribadi kita masuk ke situ. Padahal haknya Allah untuk menentukan engkau kaya, engkau miskin, engkau lebih, engkau kurang. Bukan begitu. Jangankan kepada Allah, kalau ada haddun nafsu ini, Pak. Sesama manusia saja, kita ini nanti akan nggak bisa adil, nggak akan bisa nggak akan bisa berpikir secara ikhlas. Contoh, ketika seorang suami pulang ke rumah, maka kalau kita ada haddun nafs, nyampe rumah kok istri nggak nyiapin minuman, nggak nyiapin makanan, pasti kita akan marah. Padahal ketika Anda tahu istri Anda sudah capek dari pagi, ngurus rumah, ngurus anak dan lain sebagainya, Pak, dengan gitu. Sehingga ketika Anda berpikirnya hanya kepentingan Anda sendiri, hanya keinginan Anda sendiri, Anda tidak akan memikirkan orang lain.
Ini tidak boleh. Ketika Anda misalkan ada orang nih Pak, anak lah ini. Loh, kok kamu jam segini masih di jalanan, nggak mau ke masjid? Gimana sih anak-anak segini ini? Ya karena memang orang tuanya nggak menyuruh, sehingga anaknya liar. Anda jangan menyalahkan anaknya. Makanya kita itu tidak boleh Pak, kepentingan pribadi kita harus lihat juga kepentingan orang lain. Itu namanya haddun nafs tadi. Kita menuntut, kita punya tetangga harus baik semuanya. Tapi belum tentu tetangga itu bisa baik, karena apa? Kondisi dia kita nggak tahu. Orang disuruh ke masjid semua, iya, idealnya begitu. Tetapi ada orang-orang yang tidak bisa ke masjid. Mungkin karena kesibukan mereka, mungkin karena kerja mereka. Kan begitu. Jadi jangan kepentingan pribadi itu masuk sehingga kita berpikir, kita menjustifikasi orang tidak adil. Begitupun dengan qadrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita masuk ke dalam sana. Itu hak Allah. Makanya Allah di dalam hadisnya, "Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i fal yaltamis rabban siwaya." Oh, ini Pak. Kalau engkau tidak ridho dengan qada'ku, engkau tidak sabar dengan ujianku, silahkan engkau cari Tuhan yang lain. Falyaltamis rabban siwaya. Nah ini loh Pak, supaya kita apa? Bisa mempraktekkan, meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu mutlak Allah yang menentukan. Jangan ada haddun nafs, jangan ada keinginan pribadi kita masuk ke sana. Yakini sampai titik Allah yang kuasa menentukan khairihi wa syarrihi. Mau baik, mau jelek, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Titik sampai di situ. Kalau saat ini kita diuji Allah, tadi Pak, kalau diuji dengan kenikmatan, diuji dengan banyaknya harta, wow, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, nikmatmu luar biasa. Tapi ketika diuji dengan kekurangan dan lain sebagainya, kemudian kita menggugat Allah, kita tidak terima, kita tidak ridho, ini yang nggak boleh. Karena memang bukan ranah kita itu. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Semua orang sudah ditulis qada dan qadarnya, sudah ditulis ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah keadilan Allah, disitulah kemahabesaran Allah. Supaya apa? Supaya kita ini terus berikhtiar, supaya kita ini terus beribadah, supaya kita ini terus beramal saleh. Karena kita nggak penting. Kadangkala yang membuat kita itu tidak bisa adil itu menganggap diri kita ini penting. Kan gitu. Wah, nanti kalau nggak ada saya di masjid, siapa yang mau ngajar ngaji? Ya diganti sama yang lain. Kita nggak penting-penting amat. Karena Allah sudah mendesain. Kan begitu kan? Tapi kadangkala karena kita menganggap diri kita ini penting, menganggap diri kita ini berjasa, menganggap diri kita itu wah dulu si saya itu yang bikin, wah dulu itu begini. Nonsen. Enggak. Itu yang membuat kita nanti tidak bisa ikhlas. Karena menganggap diri kita penting. Padahal Allah mengatakan di dalam surat Al-Insan itu ayat yang pertama, hal ata 'alal insani khinum min nadhari lam yakun syai'an madhkura. Dulu dunia ini enggak ada manusia jalan, Pak. Ada satu masa di mana dunia ini belum ada manusia, tetap jalan kok. Makanya jangan menganggap diri kita ini paling penting. Enggak. Kita ini hanya bagian kecil
dari bagian-bagian yang lain yang Allah takdirkan untuk saling-saling berdakwah, untuk saling mengingatkan. Begitu kan? Sehingga tidak ada lagi objektifan kita, keikhlasan kita. Jadi dalam memahami qada dan qadarnya Allah itu pakai kalimat hamdulillah, memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah hidupkan aku, itu sudah alhamdulillah. Masya Allah, Engkau sudah hidupkan aku, itu sudah alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah berikan aku istri, alhamdulillah. Banyak orang gak punya istri, alhamdulillah. Ya Allah, Engkau berikan aku anak. Loh, harusnya ini hamdulillah. Fondasi keimanan kita atas qada dan qadarnya Allah berdasarkan hamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu nanti yang akan bisa membuat hati kita, jiwa kita lapang dan luas menerima qada qadarnya Allah, syarrihi khairihi. Mau baik mau buruk itu ketentuan Allah. Tetapi yakini semua baik, tidak ada yang jelek. Makanya alhamdulillah. Dasari keimanan itu dengan alhamdulillah, memuji Allah. Karena apa? Nikmat yang diberikan Allah luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, aku sudah 55 tahun, saudaraku 45 tahun mati. Loh kan itu? Alhamdulillah ya Allah, aku sudah hampir 60 tahun masih sehat. Itu yang 55 tahun, Masya Allah, sakit-sakitan terus. Bukan begitu? Dasar hamdulillah ini yang kita pakai untuk apa? Menguatkan keyakinan kita, keimanan kita atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habdun nafs ini Pak, keinginan diri, merasa penting. Ya Allah, gimana saya kok dikasih begini, wong saya sudah sholat. Itu kan menunjukkan bahwa saya penting di hadapan Allah. Padahal nggak penting kita di hadapan Allah. Kita tidak penting di hadapan Allah. Ya, yang penting apa? Yang penting itu ibadah kita, keyakinan kita, amal soleh kita. Itu yang penting. Kita nggak penting karena nggak ada kita, diganti sama yang lain. Diganti sama yang lain. Wah, Ustadz ini sudah benerin ini. Kalau nggak ada dia nggak bener. Siapa bilang? Nggak ada begitu. Kita hanya bagian kecil dari bagian-bagian saudara-saudara kita yang lain untuk saling berdakwah, untuk beramal saleh, sehingga kita akan meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kita ikhlas dan ridho menerima. Jangan sampai malam yardha bi qada'i wa lam yasbir 'ala al-bala falyaltamis rabban syiwaya. Jangan sampai kita enggak ridho. Allah marah. Kalau Allah sudah bilang silahkan cari Tuhan selain aku, coba. Artinya Allah marah. Mau cari Tuhan siapa? Loh kan begitu. Nah, ini jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa bab yang kemarin kita baca tentang surga, tentang neraka, tentang cintanya Rasulullah kepada kita dan keyakinan kita kepada qada dan qadarnya Allah ini mampu membesarkan hati dan jiwa kita, mampu membuat kita semakin terus menambah ibadah kita dan menambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk waktu salat Isya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau benar dari Allah, kalau salah karena keterbatasan apa yang saya pahami. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah